Halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya Diko. Hari ini saya mau ngasih tahu kandang Savana Monitor yang saya pakai ya teman-teman. Ini dia kandangnya nih. Ya, namanya juga kandang minimalis. Kita pakai bahan-bahan yang sudah ada. Kandang ini sudah saya gunakan untuk sapi salmon saya ini kurang lebih udah 6 bulan teman-teman. Lumayan besar lah kalau untuk ukuran dia yang sekarang. Ukuran dia sekarang kan kalau nggak salah di video kemarin itu 68 cm. Nah, kali ini saya mau sharing apa aja sih yang ada di dalam kandang ini. Teman-teman pasti penasaran kan apa aja yang saya pakai buat kandang Savana Monitor saya ini. Tapi perlu teman-teman tahu ya, kalau kandang yang saya gunakan ini memang sederhana. Banyak orang-orang di luar sana yang kandangnya itu lebih bagus dari sapi teman-teman. Dari ukuran aja, ukuran lebar kandangnya ini 75 cm. Seharusnya sih kalau kita melihara salmon memang sampai besar, itu ukuran kandang minimal tuh 100 cm loh teman-teman. Karena kan kalau ukuran salmon maksimal, kalau yang jantannya itu bisa sampai 100 cm atau 1 meter. Kalau yang betinanya itu sekitar 80 cm. Oke, nggak usah lama lagi, ayo kita lihat kandang Savana Monitor yang saya buat sendiri. Ya minimal bisa buat dia hidup sampai umur 3 tahun sampai sekarang teman-teman. Oke teman-teman, ini dia kandang dari Savana Monitor ya. Kita mulai dari panjangnya teman-teman. Oh ya, Savana Monitor saya kan ukuran 88 cm ya, 68 cm dari kepala sampai ekor. Ini kandangnya ukurannya coba kita ukur dulu ya. Nih, ukuran kandangnya ini kurang lebih 75 cm lebarnya ini teman-teman. Kalau tingginya itu kita ukur ya, tingginya itu benar 50 cm. Kalau lebarnya kayak sih lebih kecil sedikit ya. Oh, sama juga lebar ke sampingnya ini juga sama 50 cm teman-teman. Jadi lebar panjangnya ini 75, kalau yang ini 50, tingginya juga 50 teman-teman. Tuh. Selanjutnya ini kan sebenarnya ini kan kandang anjing ya, warna hitam, bisa dilihat kan nih. Tuh. Saya kasih semacam kayak kawat jaring gini teman-teman nih. Kenapa saya kasih kawat jaring? Karena dulu pada saat saya baru beli ini kan saya masukin Savana Monitornya. Ternyata lubang segini nih sekitar berapa senti nih ya, 3,5 cm atau 4 cm kurang lebih ya, dia tuh bisa keluar teman-teman. Padahal kalau kita lihat ke dalam ini tuh, badannya tuh sebesar ini teman-teman, dia bisa keluar. Karena saya baru tahu kalau memang Varanus atau beo-beoan tuh dia tuh bisa mengecilkan perutnya ini teman-teman, perutnya. Jadi saran saya kalau teman-teman melihara Savana Monitor, pastiin dulu tralisnya ini cukup untuk membuat salmon itu nggak bisa keluar. Kalau dia bisa keluar dan teman-teman sudah kadang membeli kandangnya, itu bisa diikuti cara saya ini, dikasih kayak kawat jaring gini teman-teman. Tuh, yang saya gunakan untuk menempel tuh ini teman-teman, kabel tis namanya. Tapi arahkan keluar ya, jangan ke dalam. Kalau ke dalam nanti kan tajam di dalamnya tuh, kasihan. Jadi semua kabel tis ini saya arahkan keluar. Tuh, memang sih kadang saya megang agak tajam, tapi daripada kita bawa ke dalam gini kan kasihan Savana Monitornya nanti badannya lecet-lecet teman-teman. Tuh, ini kan halus karena memang arah kabel tisnya tuh keluar semua. Tuh. Jadi pastiin di dalamnya itu nggak ada kasarnya, biar salmonnya itu nggak luka. Nah, selanjutnya kita masuk ke dalam ya. Awalnya itu kandangnya kan cuma biasa gini aja satu, tapi kan saya lihat banyak space yang kosong gitu loh, jadi nggak kepake. Nih space-nya tuh tinggi karena Savana Monitor kan bukan kayak iguana ya. Iguana kan ada speknya jadi udah tinggi. Kalau salmon ini kan lebih datar tingginya. Jadi saya inisiatif saya pakein kayak semacam biar dia tuh tingkat 2 ini teman-teman. Nih, saya gunakan kayu ini pakai penyangganya, dan saya juga beli ini alas. Biasa alas ini digunakan untuk alas anjing atau kucing ya. Saya pakai buat Savana Monitor. Saya sambungin menggunakan kabel tis, tetap arah
kabel tisnya itu ke bawah ya, biar di atas ini halus tuh. Jadi savana monitornya tuh di dalam itu bisa sambil olahraga teman-teman, kan karena kan savana monitor ini memang tipe hewan yang cerdas. Itu dah alasannya kenapa dia bisa sampai keluar dari teralis kayak gini teman-teman. Karena savana monitor ini termasuk hewan yang pintar, dia tuh bisa mencari celah. Jadi kita kasih tangga nih biar dia sambil ya, biar dia nggak diem di kandang di bawah gitu loh. Biar dia aktif, kalau dia mau aktif tuh dia bisa naik ke atas kayak gini teman-teman tuh. Kadang-kadang savana monitor saya juga dia diam di atas ini. Tuh. Ya sebenarnya kandang ini kurang lebar ya, minimal tuh 1 meter, tapi ya karena kemarin saya baru dapet nih kandang ini, kebetulan nih kandang bekas ya, karena kalau harga barunya tuh lumayan. Ini kandang anjing ukuran XL kayaknya ya, yang L tuh ada lebih kecil. Sebelumnya saya pakai sebelum kandang ini, dia tuh cuma lebarnya ini 60 cm. Kalau yang ini 75 cm. Ada yang lebih besar tuh, kalau nggak salah ukuran 120 cm lebarnya teman-teman. Ya mungkin kalau ada rezeki dan savana monitornya lebih besar, saya mau beliin yang itu. Tapi kalau ini sudah lumayan cukup ya. Tuh. Masih nyisa sekitar ya 10 cm lebih lah dari panjang ekornya. Biar dia belajar. Dan juga setiap hari tuh kita harus usahakan sediakan tuh tempat minum kayak gini loh, dikasih air. Karena memang savana monitor kan kadang-kadang dia juga minum. Tapi kalau sekarang nggak tahu dia mau apa nggak. Coba kita tes ya. Pi, minum Pi. Oh enggak, dia minum teman-teman. Minum. Kita lihat dia mau minum apa enggak teman-teman. Oh enggak sih kayaknya. Kadang-kadang dia juga minum teman-teman. Kita sediain aja lah, kalau misalnya airnya habis ditumpahin ya kita kasih lagi. Dan juga di sini saya kasih tempat makannya dia. Biasa sih jangkrik, kalau misalnya saya lagi males, jangkrik yang sudah saya potong kakinya itu saya taruh di sini biar dia makan. Kalau saya lagi banyak waktu kosong, saya suapin satu-satu teman-teman. Tuh. Ya begini aja lah, minimal ada tangganya gini biar dia bisa minimal naik turun gitu, kayak olahraga sedikit-sedikit. Dan juga jangan lupa pastikan nih, kalau misalnya menggunakan kayak kandang hewan anjing kucing gini, talisnya itu nggak membuat dia bisa keluar loh. Cukup kecil biar dia tuh nggak bisa keluar. Sebenarnya selain kandang besi kayak gini, itu banyak juga orang yang menggunakan kandang semacam kayak kandang dari akrilik atau akuarium gitu loh teman-teman, tapi yang besar. Atau kayak lemari kaca gitu. Kalau itu lebih bagus sih menurut saya. Cuma harganya memang sangat mahal sih teman-teman. Ya kalau saya sih yang minimalis gini aja lah kandangnya. Mungkin itu dulu ya teman-teman tentang kandang savana monitor saya ya, yang minimalis ini. Ya kalau misalnya teman-teman punya kandang yang lebih bagus, lebih proper, ya share aja di bawah di komen nanti. Misalkan ide tentang kandang safonnya itu lebih bagus, saya pasti pin komennya di bawah ya teman-teman. Oke teman-teman, mungkin itu dulu penjelasan saya tentang kandang yang saya punya. Ya meskipun kandang ini mungkin kurang bagus buat Savmon ya, tapi minimal lah dia bisa hidup dan ya bisa sehat sampai saya pelihara 3 tahun. Ya mungkin kalau saya ada rezeki saya mau beli kandang yang lebih besar dari ini, minimal ukuran 1 meter. Kalau ini kan cuma 75 cm lebarnya. Oke teman-teman, sekian video dari saya hari ini. Kalau teman-teman suka sama video ini jangan lupa like dan juga subscribe. Dan kalau ada pertanyaan tentang hewan yang saya pelihara langsung aja komen di bawah. Nanti misalkan saya ada waktu saya buatin kok videonya. Oke teman-teman, sekian dari saya. Salam hewan lestari bersama saya dan juga si Safi'i. Nih Safi'i teman-teman. Kalau siang gini dia aktif, biasanya memang dia olahraga, makanya dia nggak terlalu anteng, nggak kayak kalau udah sore atau nggak pagi-pagi itu dia diam sekali teman-teman. Tapi nonton Korea dijilatin teman-teman.